Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, muridku kelas 4. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit, semoga Allah sembuh sehatkan. Amin. Pada hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPS tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Dengan tujuan diharapkan siswa mampu menyebutkan sumber daya alam dan wilayah penghasil sumber daya alam tersebut. Indonesia adalah negara kepulauan. Banyak sekali pulau tersebar di wilayah Indonesia. Ada pulau besar dan banyak sekali pulau kecil. Ada pulau yang bernama dan banyak pulau yang belum bernama. Di pulau tersebut tersebar sumber daya alam yang tidak selalu sama jenisnya. Perbedaan sumber daya alam ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi alam. Ada wilayah dengan kondisi alam dataran tinggi, ada wilayah dataran rendah, dan ada wilayah pantai. Di antara pulau besar yang ada di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Sumatera adalah salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Kalian tahu kan minyak goreng yang suka digunakan ibu kalian untuk menggoreng di dapur? Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau yang kedua yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Sementara dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan tersubur di Indonesia, sehingga tepatnya di Provinsi Jawa Barat, daerah Karawang terkenal dengan sebutan lumbung padi. Sementara pesisir pantai di Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau besar ketiga yang ada di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah, seperti orang-utan. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit, seperti tadi Ibu sampaikan, bisa diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Sulawesi merupakan pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan
pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di panjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Kalian tahu kan, aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Jagung yang merupakan hasil bumi wilayah Sulawesi banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia, di antaranya sebagai bahan makanan. Jagung ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain dijadikan sebagai makanan, jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung ini dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Pulau besar yang kelima yang ada di Indonesia yaitu Papua. Papua, sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi itu terdiri dari kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka marga satwa, dan kawasan pelestarian hutan seperti taman nasional dan taman hutan raya. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu ini dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Masih ingat kan makanan pokok yang dari Papua? Papeda. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, logam. Kalian tahu kan, emas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan uang dan perhiasan. Seperti yang mungkin kalian pakai, cincin. Masih kecil sebaiknya jangan pakai cincin emas ya. Atau gelang, anting-anting, kalung. Demikian tadi tentang sumber daya alam dan wilayah penghasil sumber daya alam tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar nak ya. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.